ini menjadi satu tambahan catatan amal kita di hadapan Allah kelak nanti, dan menjadi wasilah untuk perbekalan kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas takdir Allah menghadirkan kami kemari dan juga bisa bersilaturahmi dengan hadirin kaum muslimin muslimat sekalian. Salawat dan salam semua tercurah dan terlimpah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Sababiahnya kita mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah adalah karena beliau diutus ke tengah-tengah kita, sehingga banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu keutamaan yang cukup membuat kita berlapang dada dalam menghadapi kehidupan kita ini, menghadapi ujian apapun yang kita hadapi adalah sebagaimana sabda beliau, ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat kelak. Sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan, ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Bapak Ibu, senang tidak ada siksaan bagi kita di akhirat? Senang Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau begitu apakah kita tidak akan disiksa? Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Akan tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Jadi kesusahan kita di akhirat Allah cabut, tapi kesusahan itu Allah segerakan di dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama bil fitani, datangnya ujian hidup kepada kita, dahsyatnya fitnah akhir zaman ini. Begitulah cara Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosa kita. Manakala kita menghadapi ujian demi ujian ini dengan sabar, tulus tawakal kepada Allah, tidak bersuuzon kepada Allah, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang kedua, wabizalazila, yaitu dengan datangnya bencana alam. Tidak sedikit mereka yang apabila bencana terjadi mereka meninggal dunia. Terasa sakit luar biasa menimpa mereka. Ditimbun oleh tanah ketika longsor, dihantam oleh lava dan batu ketika gunung hancur meledak, dihantam oleh dahsyatnya gelombang tsunami. Namun jika itu membuat mereka husnul khatimah, artinya mereka tidak akan pernah disiksa di akhirat kelak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Allah Azza wa Jalla mensegerakan siksaan bagi umat akhir zaman ini di dunia adalah wabil qatli, dengan pembantaian. Kita bisa menyaksikan bagaimana sakitnya saudara-saudara kita, betapa menderitanya atas kezaliman yang mereka rasakan di Suriah, di Palestina terutama, di Rohingya, Uighur, ya, di Irak, ya, di Mesir, di Yaman. Namun itu semua merupakan cara Allah mensegerakan mereka ke surga, dalam arti menghabiskan dosa-dosa mereka di dunia ini, sehingga tinggal menikmati kenikmatan surga saja. Nah, begitulah cara Allah mensegerakan dosa apa? Kafarat siksa dari dosa dan kesalahan kita. Karena kita yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka insya Allah kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Betul? Maka siapapun yang berat melangkahkan kakinya menuju kebaikan, apalagi ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, ke Baitullah, menuju majelis ilmu, maka jangan harap kakinya akan menuntunnya ke surga. Kakinya pun akan berat menuntunnya ke surga. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hanya menuju majelis ilmu jaminan surga akan Allah berikan.
Tapi anehnya memang, inilah akhir zaman. Betapa dahsyat fitnah dunia, betapa dahsyat fitnah hedonis dan materialis melanda umat Islam hari ini. Masjid mereka takuti, tapi mall tidak mereka takuti. Betul? Coba kita lihat mall. Ada protokol kesehatan diberlakukan? Tidak ada. Lalu kenapa masjid harus diberlakukan? Bukankah kita menghadap Allah datang ke masjid? Dan bukankah kita menjadi tamu Allah di masjid? Dan jika Allah menerima tamunya, apakah Allah tidak akan melindungi? Ini izzah bagi kita. Ini akidah bagi kita. Tauhid. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sedang diuji tauhid kita, terutama tauhid rububiyah. Keyakinan kita kalau Allah bersama kita. Muraqabah kita sedang dipertanyakan oleh Allah. Maka tidak salah jika pandemi ini berlanjut lama, karena Allah menguji kualitas iman kita. Di mana tauhid rububiyah kita? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang patut kita bermuhasabah dengan adanya pandemi Covid-19. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya menemukan satu hadis. Ini namun yang terlihat ini bukan dari kitab yang ada, saya lupa untuk memindahkan ke sini. Namun alhamdulillah di salah satu situs ada seperti ini. Hanya ada beberapa yang saya coba revisi. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari Abdullah bin Amr, ada wawunya. Jadi dari Abdullah bin Amr. Kemudian kalau di sini ada khamsun, kalau di dalam kitab yang asli saya dapatkan khamsu hisalin. Selebihnya insyaallah sama. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, ia berkata radhiyallahu anhu, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada kami Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menghadap kepada para sahabat muhajirin. Ya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Kemungkinan ini berada di Madinah karena Rasulullah mengkhususkan memanggil kaum muhajirin. Artinya proses hijrah sudah terjadi. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajir, wahai para kaum muhajirin, khamsu hisalin, ada 5 perkara, idza talaitum, yang kalian bisa saja terkena oleh 5 wabah atau 5 petaka ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak terkena oleh 5 wabah ini. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, apabila perzinahan sudah merebak di satu kaum, hatta yu'linu biha, dan mereka bangga dan terang-terangan berbuat zina, fasyafihimu illa fasyafihimu ta'un, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka. Ta'un itu bahasa Arab. Bahasa Arab sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun oleh virus, dan dia pandemik, merebak dalam jumlah yang luas. Artinya dalam satu wabah itu bisa banyak nyawa melayang, bisa memakan banyak korban dan dalam waktu cepat. Nah, di Arab itu dinamakan ta'un. Maka istilah Arab bagi pandemi Covid-19 juga ta'un. Nah, jadi ta'un ini akan Allah timpakan kepada satu kaum apabila mereka bangga berbuat zina, tidak merasa dosa dengan perbuatan zina yang melakukan. Kemudian, subhanallah, Rasulullah SAW mengaitkan pandemi ini, ta'un ini, dengan wabah berikutnya, wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Tidak hanya mereka ditimpa penyakit ta'un, tapi mereka juga akan ditimpa kelaparan, di mana model kelaparannya beda dengan kelaparan orang-orang terdahulu. Kalau zaman dahulu orang kelaparan karena tidak ada makanan,
Orang kelaparan zaman dulu karena tidak ada pangan. Tapi pandemi ini pangan ada, makanan ada, tapi kita tidak bisa mendapatkannya.